Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi presentasi yaitu bedah film Coach Carter berdasarkan teori kognitif sosial. Nah, sebelum masuk ke materi ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya sendiri Fakria Uzda Sanar sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Dan kepada teman saya, Perkenalkan, nama saya Amelia Uswatun Hasanah sebagai presentator pertama. Perkenalkan, saya Siti Nur Alifia Kasmirian Yair sebagai presentator keempat. Kenalkan, nama saya Dedi Saldi sebagai presentator ketiga. Kenalkan, nama saya Ade Alfian sebagai presentator kedua. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya ada persembahan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok 3, satu tim, satu visi, persatuan ceritanya, bersatu kita kuat, gapai tujuan bersama. Itulah persembahan yel-yel dari kelompok kami. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu di mana materi pertama mengenai tentang teori kognitif sosial. Kepada presentator pertama dipersilahkan. Next. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita jauh membahas terkait materi mengenai implementasi teori belajar kognitif di dalam pendidikan, perspektif teori belajar kognitif sosial terhadap adegan yang terkait dalam film, kita harus tahu apa sebenarnya itu teori kognitif sosial. Next. Nah, teori kognitif sosial ini adalah teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial ini menekankan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia itu terjadi dalam konteks di lingkungan sosial. Dengan cara mengamati orang lain, individu memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Mereka juga melihat model atau contoh untuk memahami dampak dari perilaku diobservasi dan kemudian bertindak sesuai dengan keyakinan mereka tentang kemampuan dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Bandura mengembangkan teorinya untuk menjelaskan bagaimana orang dapat mengontrol peristiwa dalam hidup mereka melalui regulasi pikiran dan tindakan mereka sendiri. Proses dasarnya mencangkup menetapkan tujuan, menilai kemungkinan hasil tindakan, memonitor kemajuan mencapai tujuan, serta mengelola pikiran, emosi, dan perilaku. Next, PPT. Nah, Albert Bandura ini mengembangkan model determinasi reciprocal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, aspek personal kognitif, dan lingkungan. Dalam model ini, ketiga faktor saling berinteraksi untuk mempengaruhi proses pembelajaran. Lingkungan mempengaruhi perilaku perilaku siswa mempengaruhi lingkungan, dan faktor personal atau kognitif siswa juga mempengaruhi perilaku mereka. Nah, contoh penerapan model ini adalah ketika seorang guru memberikan penjelasan kepada siswanya di kelas, para siswa mulai memproses informasi yang diberikan oleh guru, menunjukkan bahwa lingkungan atau pemberian pembelajaran mempengaruhi kognisi siswa. Selanjutnya, jika ada siswa yang tidak memahami penjelasan tertentu, mereka mungkin akan mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa kognisi siswa mempengaruhi perilaku mereka. Guru kemudian dapat merespon dengan mengulangi penjelasan pada poin yang membingungkan, yang menunjukkan bahwa perilaku guru mempengaruhi lingkungan kelas. Kemudian, teori pembelajaran sosial itu juga
disebut sebagai observation learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Secara umum, belajar melalui pengamatan dalam lingkungan menurut teori kognisi ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu fokus perhatian atau attention, termasuk peristiwa peniruan seperti tingkat kejelasan, tingkat keterlibatan emosi, tingkat kerumitan, tingkat kelaziman, dan nilai fungsi. Faktor-faktor ini juga terkait dengan karakteristik pengamat seperti kemampuan sensorik, minat, perspektif, dan pengalaman penguatan sebelumnya. Yang kedua itu proses penyimpanan atau proses mengingat atau retention yang mencangkup hal-hal seperti kode pengkodean simbolik, pengorganisasian pikiran, pengulangan simbol, dan pengulangan motorik untuk memperkuat informasi yang diamati. Yang ketiga itu reproduksi motorik atau reproduction, melibatkan kemampuan individu untuk meniru perilaku termasuk tingkat ketepatan umpan balik. Nah, yang terakhir yang keempat itu adalah motivasi yang mencangkup faktor-faktor eksternal yang mendorong individu bersama dengan motivasi internal yang melibatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Pembelajaran melalui pengamatan biasanya melibatkan peniruan atau pemodelan perilaku dari orang lain. Mungkin itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Adapun sinopsis dari film Coach Carter. Coach Carter adalah film drama olahraga yang dirilis pada tahun 2005. Film ini terinspirasi dari kisah nyata Ken Carter, seorang pelatih bola basket yang sangat disiplin. Film ini disutradarai oleh Thomas Carter dan diperankan oleh Samuel L. Jackson, Rob Gonzalez, Robert Richard, Rob Brown, Nana Guewonyo, dan Anton Tanner. Kisahnya berawal ketika Ken Carter, diperankan oleh Samuel L. Jackson, menerima tawaran untuk menjadi pelatih tim bola basket di Richmond High School, tempat dia dulu menjadi siswa terbaik. Sebagai pelatih, dia menerapkan persyaratan ketat, seperti semua para atletnya harus mencapai nilai rata-rata IPK 2,5, duduk di depan kelas selama pelajaran, dan berpakaian rapi saat pertandingan. Semua anggota tim harus menandatangani kontrak ini untuk tetap bermain. Ia bahkan meminta staf sekolah untuk melaporkan kemajuan nilai dan kehadiran di kelas. Ken pun tidak segan untuk menghukum pemain yang tidak disiplin, yang melanggar peraturan. Namun, ada seorang pemain yang keluar dari tim karena tidak setuju dengan persyaratan tersebut. Tindakan Ken Carter ini menuai kontroversi dari orang tua, kepala sekolah, dan guru-guru di sekolah yang meragukan metode keras pelatih Carter. Pelatih Carter memulai pelatihan fisik intensif. Sementara beberapa pemain menghadapi berbagai masalah pribadi. Namun, dengan dukungan tim, mereka memenangkan banyak pertandingan berturut-turut, mencatat rekor 16 kemenangan tanpa kekalahan, bahkan meraih gelar turnamen regional. Namun, saat merayakan kemenangannya, Ken Carter menemukan bahwa beberapa pemain tidak ada di hotel, sehingga memutuskan untuk memberikan pelajaran tentang tanggung jawab. Ia juga menemukan bahwa sebagian besar pemain memiliki nilai akademis yang rendah, sehingga ia mengunci lapangan basket dan melarang mereka bermain sampai nilai mereka membaik sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Tindakan ini menarik perhatian media dan kontroversi semakin membesar. Namun, Ken Carter tetap teguh dengan prinsipnya. Saat Ken Carter memutuskan untuk mengundurkan diri, tim menunjukkan dukungan mereka dengan belajar bersama di lapangan basket. Mereka tetap mendukungnya sebagai pelatih mereka. Ini adalah momen yang memperkuat ikatan antara Ken Carter dengan timnya. Russ yang sebelumnya keluar meminta untuk bergabung lagi setelah insiden penembakan yang mempengaruhi temannya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Carter bertahan sebagai pelatih dan para siswa atlet berhasil meraih prestasi akademis yang baik.
Mereka berhasil maju ke juara tingkat nasional, walaupun akhirnya kalah dalam pertandingan di detik terakhir. Meskipun demikian, presentasi mereka dalam mencapai kejuaraan nasional tetap luar biasa dan mendapatkan dukungan meriah dari pendukung mereka. Film ini menggambarkan perjuangan Ken Carter untuk mengubah nasib para pemainnya melalui pendidikan dan olahraga, serta sebagaimana perubahan positif terjadi dalam hidup mereka meskipun melalui banyak tantangan dan kontroversi. Coach Carter adalah kisah inspiratif tentang integritas, kekuatan tim, dan pentingnya pendidikan dalam mencapai kesuksesan. Cukup itu materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu adegan film yang berkaitan dengan teori belajar kognitif sosial. Slide selanjutnya dulu. Maksudnya sebelumnya. Sebelum. Oh. Baik, langsung saja. Coach Carter adalah film yang diangkat dari kisah nyata pelatih bola basket sekolah menengah atas Ken Carter yang mengambil pendekatan keras dalam melatih dan mendidik para pemainnya. Teori pembelajaran kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa orang belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain serta melalui penguatan dan hukuman. Salah satu adegan film Coach Carter yang berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif sosial adalah ketika Coach Carter memberikan kontrak kepada pemainnya untuk mengikuti peraturan. Nah, yang di dalamnya tersebut para pemain harus mematuhi peraturan yang ketat, termasuk mempertahankan tingkat akademis yang tinggi dan berperilaku baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Nah, pemain yang gagal memenuhi persyaratan ini akan dikenai hukuman, termasuk dilarang mengikuti pertandingan. Next. Nah, adapun aspek-aspek teori pembelajaran kognitif sosial yang mencerminkan pada film ini, yang pertama yaitu pengamatan dan penontonan. Para pemain mengamati dan memperhatikan perilaku pelatih Carter dan rekannya dan bagaimana mereka mematuhi peraturan. Mereka melihat bagaimana perilaku ini mempengaruhi hasil positif dalam hidup mereka. Yang kedua, peniruan dan pola perilaku. Para pemain cenderung meniru perilaku pelatih Carter karena mereka menganggapnya sebagai figur otoritas yang kuat dan bijaksana. Mereka mencoba mengikuti aturan yang ditetapkan berdasarkan contoh yang diberikan oleh pelatih. Yang ketiga yaitu penguatan dan hukuman. Kontra untuk mengikuti aturan menegaskan konsep penguatan dan hukuman sebagai mekanisme yang memengaruhi perilaku. Pemain merasa terdorong untuk mematuhi peraturan karena mereka tahu bahwa kegagalan untuk mematuhinya akan mengakibatkan hukuman, seperti dilarang bermain. Melalui konsep ini, teori pembelajaran konsep kognitif sosial membantu menjelaskan bagaimana perilaku para pemain dalam film ini dipengaruhi oleh pengamatan dan interaksi dengan pelatih Carter dan sistem peraturan yang ia terapkan. Baik, mungkin ini saja materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu implikasi teori belajar kognitif sosial di dalam pendidikan. Teori kognitif sosial ini menekankan bahwa sebagai besar pembelajaran manusia ini terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam teori ini, individu belajar dengan mengamati orang lain, mengambil pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, sikap dari pengamatan tersebut. Individu juga melihat model atau contoh perilaku untuk memahami dampak dan hasil dari tindakan yang mereka amati, dan kemudian mereka mengambil tindakan berdasarkan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut.
Nah, adapun implikasi teori belajar kognitif sosial di dalam pendidikan itu yang pertama dari segi peran guru. Teori kognitif sosial menyoroti pentingnya model dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru tidak hanya menyampaikan informasi saja, tapi juga menjadi model peran yang dapat mempengaruhi perilaku atau sifat siswa. Guru harus menjadi figur positif dan memberikan dorongan serta dukungan kepada siswa. Guru perlu secara aktif mengajarkan nilai-nilai etika, moral, dan akademik kepada siswa. Siswa diajarkan bagaimana berinteraksi dengan baik dengan orang lain dalam berbagai situasi. Teori kognitif sosial juga menyoroti pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri. Siswa perlu merasa yakin bahwa mereka dapat berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mereka hadapi. Oleh karena itu, guru harus memberikan umpan balik positif dan memberikan dukungan kepada siswa untuk mengembangkan keyakinan diri mereka atau self-efficient dalam belajar. Yang kedua itu tekanan pada murid. Teori kognitif sosial menekankan peran penting pengaruh sosial pada proses pembelajaran. Siswa cenderung meniru teman sebaya mereka dalam hal baik maupun negatif. Sehingga guru dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengaruh positif dari teman sebaya. Contohnya itu melibatkan siswa dalam kegiatan belajar berbasis proyek yang mendukung kolaborasi positif. Next, PPT. Tentu saja yang ketiga itu metode belajar. Teori kognitif menekankan bahwa individu belajar dengan mengamati orang lain. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang memanfaatkan pembelajaran melalui pengamatan, yaitu observation learning dan kolaboratif. Metode pembelajaran yang digunakan harus mencakup interaksi sosial, model peran, dan demonstrasi seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, atau aktivitas kolaboratif dalam proses pembelajaran di kelas. Guru juga dapat menggunakan penguatan positif dalam metode pembelajaran untuk memotivasi siswa, sehingga membantu siswa dalam mengembangkan efisiensi siswa. Dan yang terakhir itu dari segi model kelas. Teori pembelajaran kognitif sosial kan menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, sehingga model kelas perlu dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif siswa. Guru harus mampu menciptakan lingkungan di mana siswa bisa merasa nyaman berinteraksi satu sama lain, berbagi ide, dan belajar dari pengalaman bersama. Mungkin itu dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perspektif teori belajar kognitif sosial terhadap adegan yang berkaitan dalam film. Nah, dalam film Coach Carter, teori belajar kognitif sosial Albert Bandura dapat diinterpretasikan melalui beberapa adegan yang menyoroti pengaruh lingkungan, pola perilaku, penguatan, dan efikasi diri. Berikut ini beberapa penjelasan dari perspektif teori pembelajaran kognitif sosial pada beberapa adegan penting dalam film tersebut. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan dan pola perilaku. Nah, adegan di mana pelatih Carter memperkenalkan aturan ketat dan kontrak kepatuhan kepada tim basket menunjukkan pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu. Para pemain mengamati dan menginternalisasi perilaku pelatih Carter sebagai model otoritas yang kuat dan komitmen terhadap disiplin, pendidikan, dan integritas. Nah, yang kedua yaitu pengamatan perilaku dan keteladanan. Para pemain mengamati dan meniru perilaku pelatih Carter dan rekan setimnya yang berkinerja baik. Mereka melihat pelatih Carter memberikan contoh positif dengan memprioritaskan pendidikan, kerja keras, dan disiplin. Para pemain mencoba meniru perilaku ini dalam upaya untuk meningkatkan kinerja akademik dan keterampilan atletik mereka. Next, PPT. Nah, selanjutnya yaitu penguatan perilaku dan konsekuensi. Pelatih Carter menggunakan kontrak kepatuhan sebagai
alat untuk memperkuat dan menetapkan konsekuensi atas perilaku. Pemain yang mengikuti aturan dan mencapai tujuan akademis menerima penguatan positif dalam bentuk kesempatan untuk bermain dan mendukung tim mereka. Di sisi lain, pelanggaran peraturan akan menghasilkan konsekuensi seperti dilarang bermain. Dan yang terakhir yaitu penegasan diri dan dukungan sosial. Nah, setelah terus berlatih dan mengendalikan egonya, tim ini akhirnya berhasil membangun dirinya sendiri. Tetapi kemudian mereka harus menghadapi turnamen yang lebih besar. Dan di sisi lain, ada hambatan dari pelatih charter karena nilai mereka masih belum memenuhi standar. Namun, dengan belajar tanpa kenal lelah dan tetap mengikuti kegiatan basket mereka, tim ini mampu mendapatkan nilai 2,3 pada skala 4 sesuai dengan harapan dan tujuan mereka. Hal ini juga menyebabkan dibukanya kembali pusat pelatihan sehingga mereka dapat berlatih secara penuh. Meskipun pada akhirnya mereka kalah dalam turnamen tersebut, tim yang dilatih oleh Coach Carter ini semakin optimis dan bersemangat untuk memaksimalkan kemampuan mereka baik secara akademis maupun akademis. Saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya silahkan mengajukan di kolom komentar. Baik, itulah tadi sesi diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, baik, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami hari ini, di mana teori belajar kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura memiliki implikasi yang signifikan dalam pendidikan pembelajaran. Teori ini terlihat dalam peran pelatih Carter sebagai muridnya yang etika dan integritas. Penggunaan kontrak kepatuhan sebagai alat penguatan positif dan konsekuensi atas perilaku juga mencerminkan prinsip-prinsip penguatan dalam pembelajaran. Nah, selain itu, dukungan sosial memainkan peran penting dalam membangun efikasi diri dan motivasi siswa, menggambarkan bagaimana dan interaksi dengan model perilaku dapat membentuk perkembangan positif dalam diri individu. Baik, itulah presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.